Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kerja kelompok kami yang membahas tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar SMK OTKP. Nama anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Eka Putri Melani, Hanidia Rahmadani, dan Jihan Rahmawati. Yang pertama akan dibahas adalah tentang standar kompetensi lulusan atau SKL, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Standar kompetensi lulusan atau SKL. SKL adalah kriteria atau standar mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan kompetensi inti atau KI merupakan tingkat kemampuan minimal untuk mencapai standar kompetensi lulus yang harus dimiliki seseorang peserta didik pada setiap tingkat kelas yang menjadi landasan pengembangan KD. Kompetensi dasar atau KD. KD merupakan kemampuan minimal dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing pendidikan yang mengacu pada KI. Dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan tingkat SMK sesuai Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Dimensi sikap yang sesuai dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2016 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua, berkarakter, jujur, dan peduli. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, pembelajaran sejati sepanjang hayat. Dan yang kelima, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Dimensi keterampilan tingkat SMK yang sesuai dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2006 memiliki keterampilan berpikir dan bertindak. Yang pertama kreatif, yang kedua produktif, yang ketiga kritis, yang keempat mandiri, yang kelima kolaboratif, dan yang keenam komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan. Dimensi pengetahuan sesuai Permendikbud nomor 20 tahun 2016 memiliki pengetahuan faktual, konsep kognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, danaan dengan yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua teknologi, yang ketiga seni, yang keempat budaya, dan yang kelima humaniora. Yang ketiga adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengukur gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar jenjang pendidikan sesuai Kemendikbud nomor 20 tahun 2016. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengukur gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar jenjang pendidikan sesuai Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Yang pertama yaitu perkembangan psikologis anak, yang kedua yaitu kesinambungan, yang ketiga lingkup dan pendalaman, yang keempat fungsi satuan pendidikan, yang kelima lingkungan. Kaitan antara standar kompetensi lulusan SKL, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Mata pelajaran ekonomi dan bisnis, jam pelajaran 72 jam pelajaran, dan per jam pelajaran yaitu 45 menit. Standar kompetensi lulusan SKL, dimensi sikap, memiliki perilaku yang mencerminkan sikap. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua berkarakter, jujur, dan peduli, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat pembelajaran sejati sepanjang hayat, dan yang kelima sehat jasmani dan rohani.
sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Kompetensi inti atau KI. Kompetensi inti 3. Pengetahuan, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja ekonomi bisnis pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional. Kompetensi dasar atau KD. Kompetensi dasar 3. Pengetahuan. 3.1 mengevaluasi masalah-masalah ekonomi. 3.2 menganalisis kelangkaan hubungan antara sumber daya dengan kebutuhan manusia. Yang 3.3 memahami model perilaku ekonomi, perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. 3.4 menerapkan hukum permintaan penawaran, konsep elastisitas dan harga keseimbangan pasar. 3.5 menerapkan langkah-langkah perhitungan biaya produksi dan keuntungan, teori biaya. 3.6 memahami pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Selanjutnya yaitu standar kompetensi lulusan SKL bagian dimensi pengetahuan. Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan yang pertama, ilmu pengetahuan, kedua, teknologi, ketiga, seni, keempat, budaya, dan kelima yaitu humaniora. Kompetensi intinya atau KI, kompetensi inti 4 bagian keterampilan yaitu melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja ekonomi bisnis. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terstruktur terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Lalu lanjutan dari kompetensi dasar KD 3, bagian pengetahuan yaitu 3.7, menganalisis bentuk-bentuk badan usaha, 3.8, menganalisis potensi usaha kecil dan menengah. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar 4 atau keterampilan, 4.1, memberi solusi terhadap masalah ekonomi di lingkungannya, 4.2, memberi solusi terhadap kelangkaan sumber daya dan kebutuhan manusia di lingkungannya. 4.3 yaitu melakukan pengelompokan model pelaku ekonomi, pelaku konsumen, dan produsen yang sesuai tuntutan perkembangan usaha. Selanjutnya yaitu standar kompetensi lulusan bagian dimensi keterampilan, yaitu memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, yang kedua produktif, yang ketiga kritis, yang keempat mandiri, yang kelima kolaboratif, dan yang keenam yaitu komunikatif. Lanjutan dari kompetensi inti 4, yaitu bagian keterampilan, menunjukkan keterampilan mengolah dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, dan mandiri, kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya, yang serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung, menunjukkan keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Lanjutan dari kompetensi dasar KD 4 yaitu keterampilan 4.4 menentukan tingkat elastisitas permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan pasar suatu produk. 4.5 melakukan perhitungan biaya produksi dan keuntungan dalam kegiatan usaha. 4.6 melakukan pengelompokan pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. 4.7 memilih bentuk badan usaha yang sesuai dengan sistem ekonomi nasional. Dan yang terakhir, 4.8, membuat rancangan usaha kecil atau menengah sesuai potensi lingkungannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.